warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas video kami yang berjudul konsep kapasitas kanal dan untuk metode-metode yang digunakan untuk peningkatan kanal dan efisiensi kanal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Syarani Amelia, NIM 2305061040 dan teman saya. Nama saya Ordian Manan Pasaribu dengan NIM 2305061006. Nama saya Najwa Nabila Arianto, NIM 2305061036. Nama saya Reski Tabarat, NIM 2305061037. Dan sebelum itu kami akan membahas apa itu kapasitas kanal. Oke, kali ini saya akan membahas apa itu kapasitas kanal. Definisi dari kapasitas kanal adalah tingkat maksimum data yang dapat ditransmisikan melalui kanal komunikasi dengan andal. Ini adalah batasan teoritis yang menunjukkan seberapa banyak informasi yang dapat dikirimkan tanpa kesalahan yang signifikan. Kemudian di kapasitas kanal menggunakan satuan ukur bit per detik atau disingkat dengan BPS, atau juga bisa dengan menggunakan bit per hertz. Bit per detik menunjukkan jumlah bit yang dapat dikirimkan per detik, sementara bit per hertz mengukur efisiensi penggunaan bandwidth. Kemudian ada teorema yang digunakan pada kapasitas kanal yang dibuat oleh Shannon Arkley, yaitu C sama dengan B log 2 buka kurung 1 ditambah S per N, di mana B C itu sebagai kapasitas kanal, B itu sebagai bandwidth, S itu sebagai daya sinyal, dan N itu sebagai daya noise. Jadi dengan rumus tersebut dapat kita gunakan untuk menghitung berapa kapasitas kanal dari kanal tersebut. Teorema ini menunjukkan bahwa kapasitas kanal berbanding lurus dengan bandwidth dan logaritma dari rasio sinyal terhadap noise. Selanjutnya, kapasitas kanal mempunyai 4 faktor. Yang pertama yaitu bandwidth atau lebar kita. Semakin lebar bandwidth, semakin tinggi kapasitas kanalnya. Contohnya seperti peralihan dari WiFi ke 2,4 GHz ke 5 GHz. Yang kedua yaitu sinyal to noise ratio atau SNR, yaitu rasio daya sinyal terhadap daya noise. Contohnya penggunaan amplifier untuk meningkatkan daya sinyal. Yang ketiga yaitu interferensi, yaitu gangguan dari sinyal lain. Contohnya mengurangi interferensi melalui teknik spektrum yang menyebarkan sinyal dari bandwidth yang lebar. Yang keempat yaitu kode dan modulasi. Teknik pengodean modulasi yang efisien dapat meningkatkan kapasitas kanal. Contohnya menggunakan modulasi QAM daripada PSK. Metode peningkatan kapasitas kanal bandwidth, yaitu peningkatan bandwidth fisik, yaitu menggunakan media transmisi yang mendukung bandwidth lebih tinggi. Contohnya serat optik. Menggantikan kabel tembaga dengan kapasitas mencapai terabit per detik. Yang kedua ialah teknik agregasi kanal, yaitu menggabungkan beberapa kanal yang lebih kecil menjadi satu kanal yang lebih besar. Contohnya carrier aggregation pada jaringan 4 GB per 5 GB. Yang ketiga yaitu teknologi MIMO, atau menggunakan MIMO untuk meningkatkan bandwidth efektif daripada jaringan nirkabel. MIMO menggunakan beberapa antena untuk mengirim dan menerima data. Peningkatan bandwidth adalah salah satu cara paling efisien untuk meningkatkan kapasitas kanal dengan menggunakan media transmisi.
yang lebih canggih, dan teknik agresif kanal. Kita dapat mengirim data dengan kecepatan lebih jauh tinggi. Metode peningkatan kapasitas kanal SNR. Pengurangan noise. Menggunakan filter noise, grounding yang baik, dan perisai elektromagnetik. Filter noise dapat mengurangi noise hingga 90% dalam beberapa aplikasi, meningkatkan SNR secara signifikan. Peningkatan daya sinyal, menggunakan amplifier sinyal, atau dengan memperhatikan batasan daya maksimum untuk menghindari distorsi. Amplifier dengan daya 20 dBm atau 100 mW dapat meningkatkan daya sinyal tanpa merusak kualitas. Teknik split spektrum, menyebarkan sinyal di atas bandwidth yang lebih lebar untuk mengurangi efek interferensi dan meningkatkan SNR. Contoh DSSS atau Direct Frequency Spread Spectrum dan FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum. Selanjutnya, metode peningkatan efisien kanal, modulasi dan perkodean. 1. Modulasi tingkat tinggi. Menggunakan skema modulasi yang lebih efisien, contoh QAM, menggantikan PSK, memungkinkan pengiriman lebih banyak bit per simbol. 2. Pengkodean kanal, menggunakan kode koreksi error atau misalnya kode Reed-Solomon atau kode turbo atau kode LDPC untuk mendeteksi dan memperbaiki error, meningkatkan efisiensi transmisi. Modulasi tingkat tinggi dan pengkodean kanal adalah teknik penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan kanal. Dengan mengoptimalkan cara data dikodekan dan dimodulasi, kita dapat mengirimkan lebih banyak informasi dengan kesalahan yang lebih sedikit. Oke, selanjutnya saya akan membahas pengaruh kapasitas kanal terhadap kualitas layanan. 1. Kapasitas kanal yang tinggi. Kapasitas kanal yang tinggi memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan efisien, meningkatkan kualitas layanan komunikasi. Kedua, pengalaman streaming yang lebih baik. Dengan kapasitas yang lebih besar, pengguna dapat menikmati streaming video tanpa adanya buffering, memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan. Ketiga, ada kecepatan pengunduhan yang meningkat. Pengunduhan file menjadi lebih cepat berkat kapasitas kanal yang tinggi, memungkinkan pengguna mengedarkan di kasus penerapan teknik peningkatan kapasitas kanal. Wi-Fi 6 menggunakan 0 FDMA, TWT, dan 1024 QAM untuk efisiensi spektral dan laju data yang lebih tinggi, meningkatkan kapasitas jaringan Wi-Fi hingga 4 kali. Yang kedua, jaringan 5G. Jaringan 5G menggunakan Massive MMO, beamforming, dan modulasi tingkat tinggi untuk mencapai kapasitas dan kecepatan data yang sangat tinggi. Target kecepatan unduh hingga 10 Gbps. Kesimpulan dari konsep kapasitas kanal dan metode-metode yang digunakan untuk peningkatan kanal dan efisiensi kanal. Kesimpulannya, kapasitas kanal dan efisiensi kanal adalah elemen penting dalam komunikasi modern. Investasi dalam teknologi baru seperti MVNO dan modulasi canggih adalah cara efektif untuk meningkatkan performa kanal. Kemajuan teknologi seperti MVNO, modulasi canggih, dan algoritma kompresi data memainkan peran kunci dalam memaksimalkan efisiensi dan kapasitas kanal komunikasi. Tanpa inovasi ini, tantangan seperti keterbatasan bandwidth dan gangguan noise akan sulit diatasi. Sekian dari kami kelompok 5. Bila ada yang salah atau dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.